Mungkin saya ke DPR terlebih dahulu sebagai wakil rakyat kita nih Bang Kamru Samad, ini kan sudah dengar ya dari pengusaha seperti apa suaranya, dari ibu rumah tangga. Mengingat mengenai PPN ini kan memang sudah alot ya, sempat tidak banyak yang ingin tidak naik di tahun ini, tapi terjadi juga. Sebenarnya dari sisi DPR ini apa sih alasannya DPR kemudian meloloskan untuk menaikkan di saat bulan Ramadan? Jadi Mbak Nisa memang, kita juga merasakan bahwa ada situasi yang unpredictable saat kita membahas undang-undang HPP tahun lalu yang kita putus di kuartal terakhir ya 2012. Utamanya menyangkut, eskalasi global yang kemudian mempengaruhi beberapa, harga komoditas dunia. Nah, tentu itu akan berdampak dalam, pasar dalam negeri kita. Nah, kalau kita lihat sebetulnya DPR sangat, memikirkan tentang hal ini. Waktu pemerintah mengusulkan rancangan RUU HPP ini itu berada pada usulan 12% waktu itu. Kemudian kita berdiskusi karena sudah mendapatkan masukan dari banyak stakeholder kita, pengamat, para pakar dan juga pelaku usaha. Akhirnya disepakati dalam 2 termin. Kenaikannya 1%, 11% diberlakukan 4 bulan kemudian, yaitu 1 April, kemudian 12% diberlakukan paling lambat 1 Januari 2025. Jadi itulah bagian daripada upaya DPR dengan melihat perkembangan pemulihan ekonomi nasional. Jadi cukup ada ruang yang cukup lebar. Kemudian kenapa kita bisa optimis di 1 April jika itu diberlakukan, karena di 2 tahun terakhir ini Mbak Nisa, kita memberikan banyak kebijakan stimulus terhadap dunia usaha. Dorongan mulai dari penjaminan untuk korporasi, untuk UMKM melalui beberapa PMK yang diterbitkan, dan juga relaksasi restru terhadap dunia usaha melalui industri keuangan dan perbankan kita, sehingga kita optimis setelah kita mendorong kebijakan terhadap dunia usaha, ini 2022 bisa lebih baik yang Bang Faisal sebut tadi 2, sekian, harapan kita bisa mencapai 4,8 atau bahkan optimisnya 5,2 tahun ini. Nah, dari semangat itulah yang kita bawa sehingga undang-undang HPP itu kita ketok. Nah, di dalam pasal 7 itu tadi poin itu dijelaskan, tetapi kita memberikan bantalan sebetulnya di ayat 1, di ayat 3 di pasal 7, Pak Yus bisa dicek lagi nanti, bahwa pemerintah boleh menaikkan atau menurunkan dengan batas minimal 5%, kemudian batas maksimal 20%. Kemudian di ayat 4-nya dijelaskan, penurunannya boleh melalui mekanisme peraturan pemerintah yang kemudian dikonsultasikan dengan DPR. Jadi tidak harus perpu sebetulnya. Nah, tapi kami optimis karena angka-angka di kuartal pertama yang disampaikan baik Bank Indonesia, Menteri Keuangan, OJK di Komisi 11 itu, kita optimis bahwa kita on the right track. Karena itu semangat kita untuk membangun fundamental sistem perpajakan nasional kita sebaiknya kita teruskan. Dan saya melihat kebijakan pemerintah memberikan bantalan, ya mungkin perlu ada perluasan dari 22 juta penerima BLT Migor, mungkin bisa perluasan sampai 40 juta misalnya, karena kalau lihat refokusin, realokasi juga masih ada space seharusnya, kalau itu memang diperlukan. Nah, yang terpenting bagi kita ke depan sebetulnya adalah bagaimana kita bisa menjaga daya beli ini dengan mempercepat realisasi APBN di beberapa sektor. Itu yang penyerapan APBN yang harus kita, dan termasuk TKDD yang nilainya 700 triliun lebih setiap tahun digelontorkan ke daerah yang rata-rata berada di kuartal ketiga, bahkan ada keempat baru dibelanjakan. Nah, ini harus didorong terus, karena itu tahun lalu kita juga mengesahkan undang-undang HKPD, supaya bagian daripada upaya kita, supaya perimbangan keuangan pusat dan daerah betul-betul bisa lebih akseleratif, adaptif, sekaligus bisa lebih akuntabel. Dan dengan harapan para kepala daerah di daerah membelanjakan APBD-nya itu paling tidak di kuartal kedua ini. Dan itu bisa kemudian meningkatkan daya beli masyarakat, utamanya sektor-sektor real. Dan PPN untuk sembako,
pendidikan, sosial, kemudian kesehatan itu tidak dikenakan sekarang ini. Jadi itu yang kita harus jaga juga. DPR akan terus mengawasi jangan sampai masyarakat terdampak akibat ulah oknum-oknum pelaku usaha kita di lapangan. Begitu Mbak Jaja. Berbicara mengenai kenaikan tarif PPN atau kenaikan pajak, ini pasti tidak melulu kita berbicara mengenai reformasi perpajakan. Karena nanti sesaat lagi saya mau tanya kepada Mas Justinus, ini ada beberapa pihak yang juga beranggapan bahwa ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mengatasi utang yang terus naik. Nah, apakah mungkin ibu rumah tangga atau masyarakat setuju dengan kebijakan seperti ini? Sesaat lagi di Indonesia Business Forum.